Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah hadir untuk kuliah ini kedua untuk mata kuliah metode perancangan arsitektur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, diberi rezeki yang banyak gitu supaya saya ikut kuliah sampai akhir ya, dan semua lancar. Semua sama-sama belajar memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang berkah ya. Jelas Bapak Ibu, ini terlihat ya? Ini screen sudah terlihat? Iya Pak, jelas. Sudah. Oke. Ya, saya kira kemarin ini sudah kita review ya, kita jelaskan, ini refreshing aja, bahwa secara umum kan ada dua jenis metode perancangan ya, yang selama ini Bapak Ibu di S1 itu sudah banyak dijelaskan soal metode rasional ya, yang berbasis pada perancangan yang sistematik ya, ini yang seringkali dipakai kan dari teori Benjamin Handler ya, perancangan berdasarkan sistem. Jadi itu ada perancangan yang sistematis, rasional ya. Mulai dari secara sederhana kan dikembangkan dari konsep input proses output ya. Nah, cuma tuh dari inputnya nanti ada kompleksitas, ada kemudian di prosesnya itu di situ ada berkembang analisis dan sintesis ya, dengan menganalisis data-data existing yang ada, lalu dilihat gap-nya dengan parameter ya teoretik, kriteria teoretik yang ideal gitu, sehingga dihasilkan satu sintesis solusi alternatif desain ya, lalu kemudian dipilih desainnya optimal. Nah, itu yang kita sebut metode rasional ya, yang basisnya adalah soal programming kan, programming. Ini yang tentu kita tidak dipelajari dalam mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini coba melampaui itu, masuk ke yang disebut metode kreatif ya. Maksudnya gini, metode rasional itu sudah Bapak Ibu lakukan ya. Dan itu memang setiap desain pasti melalui proses itu gitu. Nah, ditambah gitu sekarang dengan metode kreatif. Jadi kalau metode rasional itu sangat ketat ya, dan itu memang harus dilalui, itu menganalisis berbagai kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis ya, karena manusia, arsitektur kan berarti didesain untuk mewadai kebutuhan manusia, dan manusia itu kan kebutuhannya psikofisik ya. Jadi analisis kebutuhan itu programming kan tidak hanya menyangkut aspek kebutuhan fisik, tapi juga aspek psikisnya. Nah, itu yang dilalui melalui metode rasional. Nah, melampaui itu artinya itu tetap dijalankan ya. Nah, kita coba sekarang memasuki yang disebut metode kreatif. Jadi metode kreatif hanya berusaha lebih terbuka gitu ya. Berusaha mempertinggi aliran ide dengan membongkar blokade mental di dalam kepala kita gitu ya. Jadi barangkali kalau selama ini kita dibatasi dengan sistematika ya, yang harus kaku ya, ketat gitu. Nah, dalam konteks tertentu kita harus membuka itu sehingga muncul pencarian, melebarkan area solusinya gitu. Jadi ketika menganalisis, nah kita terbuka untuk menemukan gagasan baru, ide-ide baru yang lebih terbuka, sehingga solusinya pun lebih banyak, itu alternatifnya lebih banyak ya. Bahkan alternatif yang barangkali tidak yang anti mainstream misalnya ya. Nah, itu jadi kita akan sekarang bicara metode kreatif. Kemudian ini kan metode rasional yang Bapak kemarin sudah jelaskan ya, intinya kan dari bagaimana mendefinisikan problem, memecah problem menjadi problem yang kecil, sub kecil ya, kemudian dicari analisis sintesisnya. Saya kira ini yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya, melalui perancangan berdasarkan sistem ya, atau pendekatan sistematik di dalam perancangan itu.
Nah, ini juga mengulang yang kemarin ya. Jadi tadi untuk melebarkan area pencarian gitu ya, melebarkan menemukan gagasan-gagasan baru ya, apa yang disebut dengan novelty ya. Jadi kebaruan dan keberbedaan dari presiden yang sudah ada. Nah, kita perlu melebarkan area pencarian ya. Nah, nanti strateginya itu bermacam-macam ya, supaya kita bisa menemukan gagasan baru lalu mentransformasikannya menjadi desain kan. Nah, yang bisa melalui tentu analisis presiden ya, membaca banyak karya orang lain. Juga kalau brainstorming itu juga bisa dalam artian kelompok, jelas ya, brainstorming curah pendapat antar tim ya dalam kelompok dan itu dibebaskan. Jadi kita tidak ketika brainstorming dalam satu tim tidak boleh sinistikal ya, sinistik gitu. Kadang-kadang kita idenya dilecehkan, ditertawakan, itu tidak boleh ya. Pokoknya ide yang apapun, ide yang di luar tadi, justru yang di luar mainstream ya, ide yang nyeleneh sekalipun ya itu diterima dulu gitu ya, diterima untuk didiskusikan itu. Nah, termasuk brainstorming dalam arti ya tadi brainstorming ketika kita menjadi arsitek sendiri gitu ya. Brainstorming kan tidak hanya dengan tim, tapi juga dalam pikiran sendiri gitu. Ketika kita berpikir, ya curahkanlah semua pendapat ya, mencari berbagai kemungkinan yang ada gitu. Tidak, dan itu tidak harus benar di kepala gitu ya. Pokoknya keluarkan dulu, nah baru nanti ketika sudah di luar kepala, sudah di meja gitu ya. Nah, kita bisa mencari kemudian solusi-solusi yang paling optimal gitu ya. Nah, kemudian juga caranya dengan sinetika ya, dengan berpikir analogis, ini yang nanti kita bicara ini banyak sini ya. Salah satunya nanti yang akan bicara metafor ya. Jadi sinetika ini intinya kan berpikir analogis ya. Analogis artinya kan memikirkan dengan cara perumpamaan ya. Jadi baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kita mengambil gagasan-gagasan dari sumber apapun ya, dari alam, dari ya bentukan-bentukan lain, dari ide-ide intelektual, mungkin juga dari puisi ya, dari ada yang juga dari teks ya, dari konteks, dari ada juga yang misalnya dari ayat-ayat agama ya, Al-Qur'an ya kan. Nah, semua ini bisa dieksplor. Jadi gagasan itu tidak harus langsung ya, tapi juga meminjam ya. Analogi kan itu yang meminjam ide konsep dari subjek yang lain ya, atau dari objek yang lain gitu ya. Ya. Kemudian juga bisa merumuskan simbol-simbol tertentu ya, atau juga fantasi ya. Nah, fantasi itu tadi sekali lagi tidak perlu dibatasi gitu ya. Oke, nah kemudian ini yang kemarin juga sudah dijelaskan ya. Ada 5 tahap ketika kita melakukan proses kreatif. Ada rekognisi ya, kemudian preparation, incubation, illumination, dan verification. Nah, secara jelas saya kira di slide berikutnya ini, nah ini di tahap rekognisi ini atau menurut siapa Motas itu termasuk ide germination. Ini tahap ketika kita tadi mengeksplor ya, dari brainstorming di sini ide gagasan-gagasan gitu ya, yang dengan membuka mental block kita sehingga gagasan apapun diterima gitu ya. Untuk tahap awal semua gagasan diterima ya. Nanti karena pada tahap berikutnya ya akan diuji ya apakah gagasan itu realistis atau tidak gitu kan. Jadi pada tahap ini gagasan apapun dari sumber manapun gitu ya, dari fantasi liar sekalipun ya, atau dari analogi apapun diterima ya sebagai sebuah gagasan, lalu dicurahkan dalam meja ya, lalu kemudian
Sudah itu, nah kita masuk ke tahap berikutnya, tahap rasionalisasi ya, tahap pemahaman, tahap menyiapkan, mengkonfirmasi apa gagasan ini realistis tidak gitu kan, ya. Nah jadi di tahap preparation ini sudah mulai ada apa mengamati semua ya, mengobservasi semua gagasan itu ya, dengan mengkonfirmasi pada pengetahuan yang relevan gitu ya, pada hasil riset orang lain itu kan. Nah disebut dengan apa, rationalization. Nah di sini sudah mulai ada mana yang paling tadi ya, yang paling rasional kan, sehingga pada masuk berikutnya nih pada yang tahap inkubasi ya. Jadi apa namanya, pada setiap tahap ini terjadi pemilihan ya. Ada tahap pemilihan, kalau ini rasionalisasi, ini kita kaji, kita konfirmasi dengan pengetahuan-pengetahuan, keilmuan itu ya, dengan keilmuan yang relevan, baik dari sisi apa, misalnya dari sisi aspek struktural ya, aspek apa ya tapak, dari konteks apa ME dan sebagainya, itu sudah dikaji dengan begitu, sehingga di sini sudah, misalnya dari sini udah ada berapa, 10 ide mungkin ya, gagasan atau 20 ide, di sini sudah masuk ke tahap konfirmasi dengan teman-teman yang ada, mungkin sudah tinggal berapa, 6 misalnya, 6, 7 gitu kan. Nah lalu masuk kepada fantasi, fantasizing, ini kan sudah masuk kepada ide kreativitas tadi gitu ya. Apakah dibandingkan dengan apa presiden yang ada ini cukup kreatif tidak gitu kan? Ya, membuka apa novelty baru tidak gitu kan? Ya. Nah sehingga di sini mungkin sudah dari alternatif yang kalau tadi ini dikaji secara rasional, ini pengkajian secara imajinatif gitu ya. Ide kreatifnya ini cukup ya tadi kreatif tidak gitu ya, atau ini sudah hampir sama dengan yang sudah ada gitu kan. Nah di sini barangkali sudah dari di sini tinggal 6, mungkin di sini sudah 3 gitu ya. Nah dari 3 itu sudah mulai kepada tahap realisasinya gitu ya. Realisasi mungkin ini sudah tinggal 1-2 lagi ya yang mungkin feasible untuk dilaksanakan kan ya. Nah lalu diuji, diverifikasi tadi kan ya, dengan ya alat tesnya juga ya banyak ya, misalnya aspek pembiayaan kan, apakah aspek pembiayaannya mendukung tidak ya, lalu aspek nilai-nilai yang dianut oleh si klien ya. Nah itu pada tahap validasi. Jadi ini tahap proses ini apa namanya, artinya proses kreatif pun sebenarnya ada juga sistematiknya gitu ya, ada rasionalisnya juga gitu ya. Tidak karena ini kan berbeda dengan seni rupa gitu ya. Kalau seni rupa barangkali ya tahapnya bisa loncat ya, dari ide bahkan mungkin tidak perlu verifikasi ya, hanya sampai tahap apa illumination ya, karena ide apapun dalam seni rupa ya tinggal ditulis apa, dilukis ya, ya sudah gitu kan, tidak perlu apa verifikasi kan, akhirnya orang nanti suka atau tidak kan. Tetapi kalau arsitektur kan ini seni terapan gitu ya, arsitektur bukan seni murni ya.